Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku lagi bikin kue dengan tampilan yang sangat cantik. Teksturnya sangat empuk dan lembut, selembut kapas. Bikinnya juga sangat mudah meski tanpa telur sama sekali, tapi bisa dilihat teman-teman, ini super empuk dan lembut. Selain untuk cemilan, kue cantik ini juga bisa untuk suguhan arisan, isian snack box, atau untuk ide jualan. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, di atas kompor yang belum menyala, siapkan wajan teflon, masukkan 30 gram tepung terigu protein tinggi, dan tambahkan 150 ml air. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Di sini kita buat biangnya terlebih dahulu ya. Untuk airnya, teman-teman bisa juga ganti dengan susu cair. Nah, kalau sudah tercampur merata dan larut, nyalakan api kompornya. Kita masak dengan api cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Kita akan buat roti atau kuenya dengan menggunakan metode tangsong. Meski tanpa telur, tetapi hasilnya super lembut, mengembang, dan tahan lama. Nah, setelah adonannya berubah seperti bubur atau pasta seperti ini sudah cukup. Matikan kompornya, angkat lalu pindahkan ke wadah yang berbeda. Kemudian tutup dengan plastik, biarkan sampai suhu ruang baru akan kita gunakan. Lanjut, siapkan wadah yang berbeda, masukkan 45 gram gula pasir, 80 ml susu full cream cair dingin, 4 gram ragi instan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah, masukkan adonan starter yang tadi kita buat, dan ini sudah suhu ruang ya. Aduk-aduk lagi kembali sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian masukkan 270 gram tepung terigu protein tinggi dan 20 gram susu bubuk. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata dan adonannya menjadi menyatu. Nah, kalau sudah, tambahkan setengah sendok teh garam dan tambahkan 40 gram margarin. Oke, kita aduk-aduk lagi kembali sebentar, asal cukup tercampur rata saja ya. Nah, setelah cukup tercampur rata, kemudian kita lanjut uleni dengan mixer. Di sini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai setengah kali saja. Di sini aku mixer kurang lebih selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit matikan mixernya. Angkat, kemudian bulat-bulatkan. Untuk adonannya ini belum kalis elastis ya teman-teman. Kemudian adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Kita bagi menjadi 2 bagian. Untuk setiap bagian setelah ditimbang kurang lebih sekitar 300 gram. Nah, untuk bagian pertama kita sisihkan. Jangan lupa ditutup ya agar adonannya tidak kering. Dan untuk bagian kedua kita akan mixer lagi. Tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan warna hijau muda. Kemudian mixer lagi sampai adonannya jadi kalis elastis. Di sini aku mixer lagi kurang lebih selama 7 menitan atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Untuk tandanya adonan kalis elastis itu jika adonan kita lebarkan tidak mudah robek. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah cukup ya. Kita bulat-bulatkan lagi. Kemudian sisihkan. Lanjut ambil adonan yang kedua, beri pewarna makanan warna merah rose, lalu mixer lagi sampai adonannya benar-benar kalis elastis. Nah, adonan sudah selesai kita beri warna semua, tutup dengan plastik, kita istirahatkan kurang lebih selama 15 menit. Nah teman-teman, ini setelah 15 menit adonan kita istirahatkan, ini sudah setengah mengembang ya. Ambil adonan hijau, kemudian kempiskan dan uleni sebentar untuk mengeluarkan udara. Lalu kembali bulat-bulatkan. Kemudian bagi-bagi adonannya menjadi 6 bagian. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 50 gram. Bulat-bulatkan lagi dan rounding sampai mulus lalu sisihkan.
Lakukan hal yang sama ke semua adonan sampai selesai. Nah, sudah selesai, kemudian ambil 2 adonan yang berbeda warna. Masing-masing bulatan kita bagi lagi lebih kecil-kecil. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 9 sampai 10 gram. Lalu bulat-bulatkan lagi. Nah, setelah selesai dibulat-bulatkan kecil seperti ini, kemudian ambil 1 bulatan kecilnya. Kita pipihkan lalu beri isian. Untuk isiannya bebas teman-teman, di sini aku isi dengan potongan keju dan choco chip coklat mini. Yang hijau aku beri isian potongan keju, dan yang warna merah muda aku beri isian choco chip coklat. Setelah diberi isian, tutup isiannya, lalu bulat-bulatkan dan rounding lagi. Nah, kalau sudah, siapkan paper cup laminasi bulat dengan diameter 8 cm seperti ini. Lalu isi dengan bulatan adonannya. Tata bulatannya sesuai selera aja. Bisa selang-seling, bisa juga satu warna. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat di video. Kreasikan sesuai selera aja ya. Nah, seperti ini. Cantik ya teman-teman. Sisihkan dan simpan di box tertutup. Nah, semua sudah selesai kita cetak ya. Tutup boxnya, kemudian proofing adonannya kurang lebih selama 1 sampai 1,5 jam. Sesuaikan dengan suhu dan kelembaban di daerah masing-masing. Teman-teman, ini setelah 1,5 jam kita proofing, hasilnya sangat cantik, mengembang sempurna. Buka semua tutupnya, lalu angin-anginkan. Nah, di tahap ini sebaiknya teman-teman sudah panaskan ovennya kurang lebih 15 menit terlebih dahulu di suhu 170 derajat Celcius. Teman-teman, sambil menunggu ovennya panas, kuenya akan kita taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, langsung saja kita oven di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Di 10 menit pertama kita gunakan api atas bawah. Kemudian di 5 menit terakhir kita ganti di api bawah saja agar supaya permukaan kuenya tidak terlalu kecoklatan. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah semua selesai kita oven semua. Hasilnya ada yang sedikit kecoklatan karena tadi ada tamu, jadi nggak dikontrol ovennya. Jadi saat proses oven teman-teman harus selalu cek ovennya ya. Nah, setelah dingin, kemas dengan plastik OPP berkantong ukuran 13 x 13 cm seperti ini. Jangan lupa tambahkan stiker thank you di atasnya, hasilnya jadi lebih cantik. Nah, teman-teman, roti manis tanpa telur hasilnya cantik sekali. Rotinya super lembut dan empuk banget. Ini asli enak banget. Satu resep hasilnya jadi 11 cup. Untuk keterangan resep dan saran harga jual nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Bagaimana teman-teman, resepnya mudah ya dan insya Allah anti gagal. Yang pemula wajib coba. Cocok untuk isian snack box, untuk teman ngeteh, atau untuk ide jualan, insya Allah laris manis. Terima kasih yang sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.